Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Kembali kita siang ini akan update Kamtibmas hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama yang kami sampaikan terkait pemblokiran rekening anggota FPI oleh PPATK. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kemarin tanggal 2 Februari 2001, Polri dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap 92 rekening anggota FPI yang terdapat pada 18 bank di Indonesia. Saat ini penyidik masih mendalami hasil analisis dari PPATK terkait rekening tersebut. Apakah memenuhi unsur-unsur pidana, apakah tidak memenuhi. Jadi masih didalami. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengungkapan kasus jual beli atau perdagangan dengan menggunakan alat tukar selain rupiah, yaitu dinar dan dirham oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Dit-Tipit-Eksus Bareskrim Polri. Pengungkapan kasus ini berasal dari informasi yang diperoleh oleh tim penyidik hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Hal tersebut terkait dengan adanya video viral tentang penggunaan alat tukar selain rupiah, yaitu dinar dan dirham, sebagai alat transaksi jual beli atau perdagangan di Jalan Tanah Baru, daerah Depok, Jawa Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 telah melakukan penangkapan, ya saya sampaikan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZS, atas nama pelaku dengan inisial ZS yang berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar muamalah sekaligus sebagai pengelola dan sebagai wakala induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dinar atau dirham dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar jual beli dan perdagangan di pasar muamalah tersebut. Fakta-fakta yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan pasar. Keberadaan pasar di Jalan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat yang digunakan sebagai kegiatan perdagangan atau bazar telah dilakukan sejak tahun 2014. Pasar tersebut dilaksanakan 2 minggu sekali, yaitu hari Minggu jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pasar muamalah diadakan di sebuah lahan milik seorang bernama ZS, ya, yang merupakan Amirat Nusantara, di mana dibentuk oleh tersangka ZS untuk komunitas masyarakat yang ingin berdagang dengan aturan yang mengikuti
tradisi pasar di zaman Nabi, seperti adanya pungutan sewa tempat dan transaksi pembayaran jual beli dengan menggunakan transaksi dengan menggunakan dirham dan dinar. Jumlah pedagang di tempat tersebut antara 10 sampai 15 pedagang. Kemudian barang yang dijual adalah sembako, makanan, minuman, dan pakaian. Kemudian tersangka ZS menentukan harga beli koin dinar dan dirham tersebut sesuai harga PT Aneka Tambang, ditambah 2,5% sebagai margin keuntungannya. Kemudian 6, dinar yang digunakan sebagai alat pembayaran di pasar muamalah adalah koin emas sebesar 4/4 gram emas 22 karat, sedangkan dirham yang digunakan adalah koin perak seberat 2,975 gram perak murni. Saat ini nilai tukar 1 dinar setara dengan 4 juta rupiah, sedangkan dirham setara dengan nilai 73.500 rupiah. Dinar dan dirham tersebut dipesan dari PT Aneka Tambang atau Antam, Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT Aneka Tambang. Selain itu, dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulau Mas, Jakarta dengan harga lebih murah dari acuan PT Aneka Tambang. Adapun dinar dan dirham yang digunakan, sebagian menggunakan nama tersangka ZS dengan tujuan sebagai penanggung jawab atas kandungan serta berat koin dinar dan dirham tersebut. Atas perbuatannya, ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang berperan dalam pelaksanaan perdagangan tersebut, yaitu pengawas, pedagang, dan juga pemilik lapak. Kemudian informasi yang ketiga yang kami sampaikan adalah Laka Lantas minggu keempat tahun 2021. Laka Lantas periode minggu keempat dibandingkan dengan minggu kelima, minggu ketiga. Angka Laka Lantas minggu keempat sebanyak 996 kejadian dengan angka 215 orang meninggal dunia, 123 orang luka berat, dan 1947 mengalami luka ringan. Dengan kerugian material 2.790.671.000 rupiah. Kemudian
bila dibandingkan dengan angka laka lantas minggu ketiga di tahun 2021 ini, jumlah angka kecelakaan sebanyak 2.298 kejadian dengan angka meninggal dunia 442 orang, luka berat 238 orang, luka ringan 4.415 orang dengan kerugian material 3.502 juta rupiah. Dari angka tersebut, ketika kita bandingkan, akan terjadi penurunan sebanyak 1.302 kejadian atau 56%. Adapun Polda yang memiliki angka laka lantas yang tinggi di minggu keempat, yang pertama Polda Jawa Timur sebanyak 250 kejadian, meninggal dunia 47 orang, luka berat 14 orang, dan luka ringan sebanyak 570 orang dengan kerugian material 334.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua Polda Jawa Tengah dengan angka laka lantas sebanyak 236 orang, meninggal dunia 27 orang, luka berat 6 orang, dan mengalami luka ringan 462 orang dengan kerugian material 192.400.000 rupiah. Yang ketiga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, angka laka lantas 56 kejadian dengan angka meninggal dunia 3 orang, luka berat nihil, luka ringan 120 orang, dan kerugian material 31.200.000 rupiah. Kemudian yang keempat Polda Sulawesi Selatan, angka laka lantas sebanyak 46 kejadian, meninggal dunia sebanyak 11 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 76 orang, dengan kerugian material 94.500.000 rupiah. Yang kelima Polda Sumatera Utara, angka laka lantas 41 kejadian, meninggal dunia 9 orang, luka berat 14 orang, luka ringan 95 orang, dan mengalami kerugian material 93.450.000 rupiah. Informasi yang keempat yang kami sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan tentang calon Kabar Reskrim. Kami sampaikan saat ini masih dalam proses Tipon Jakti. Jadi kita menunggu saja, itu adalah kewenangan dari Wanjakti dan Kapolri untuk menuju Kabar Reskrim. Yang kelima terkait dengan dugaan penipuan Grab Toko, penyidik masih mendalami dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap komisaris PT Grab Toko atas nama Aan. Nantinya akan dilakukan gelar perkara. Yang berikut update tentang kasus pembakaran bendera RI yang viral di medsos. Seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, kasus tersebut masih didalami oleh penyidik Krimsus Polda Aceh, di mana pembakaran yang dilakukan yang diviralkan oleh akun TikTok Aldia 266 telah ditangani dan telah teridentifikasi pemilik akunnya atas nama KA25 yang bertempat tinggal di Aceh, dan sementara yang bersangkutan sedang bekerja di Malaysia. Polri telah mengambil langkah-langkah bekerja sama dengan instansi terkait
untuk menyelesaikan masalah ini, diantaranya dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, juga Interpol untuk menelusuri keberadaan KA yang melakukan tindak pidana pembakaran terhadap lambang negara Republik Indonesia, yaitu bendera merah putih. Pada intinya pelaku telah teridentifikasi. Ya, saat ini sedang pendalaman daripada penyidikan. Yang berikut terkait dengan pertanyaan penangkapan warga negara Inggris. Ya, kami sampaikan bahwa bukan penangkapan tapi mengamankan seorang warga negara Inggris, ya, yang diamankan di rumah detensi Jakarta. Perlu kami sampaikan ini merupakan kewenangan dari imigrasi, bukan kewenangan dari pihak Polri. Namun perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan istri dari warga negara Indonesia atas nama Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad, yang merupakan anggota jaringan teroris Jemaah Islamiyah atau terafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah, dan saudara Abu Ahmad atau Asep Ahmad Setiawan telah meninggal dunia dalam pertempuran di Syria di tahun 2014. Jadi saya ulangi bahwa yang bersangkutan merupakan istri dari seorang warga negara Indonesia atas nama Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad, dan yang bersangkutan telah meninggal dunia di tahun 2014. Almarhum Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad merupakan salah satu anggota dari jaringan teroris Jemaah Islamiyah yang terafiliasi juga dengan jaringan Al-Qaeda dan telah meninggal di tahun 2014. Itu saja yang kami sampaikan, ya. Pada kesempatan ini terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Pak, terkait penangkapan ZS semalam, kronologinya seperti apa, ditangkap di mana, kemudian barang bukti apa saja yang diamankan? Siapa yang ditangkap? ZS. ZS. Kemudian sudah dari tahun 2014 itu sudah berapa banyak keuntungan dari pasar tersebut? Oke, yang pertama satu-satu aja ya. Satu-satu. Soal ZS boleh? Ya, oke. Apakah hanya di Depok saja atau wilayah lainnya juga, Pak? Seperti Yogyakarta dan juga Bekasi? Sementara ini yang kita update adalah penyidikan terkait dengan penyidik dari Subdit 4, ya, Direktorat Tindak Pidana Khusus Baris Krim Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap ZS. Tentunya ini akan dikembangkan oleh penyidik, ya. Tidak sampai di sini. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus tentunya nanti akan mengembangkan kasus ini, ya. Tentunya kalau ada di daerah-daerah lain, ya. Sampai sekarang yang kita update adalah kasus ini saja. Terkait dengan barang bukti sudah diamankan, ya. Sudah diamankan oleh pihak penyidik dan berupa koin. Koin itu ada koin dinar, ada koin dirham, ya. Jelas ya. Jadi perkembangannya tentu kita update nanti selanjutnya. Sampai saat ini kita penyidik masih mendalami kasus yang di Depok, Jawa Barat. Di
ditangkap di kediamannya. Ya. Oke. Pak, mau tanya Pak soal terkait FPI tadi. Ini kan selain PPATK juga ada yang menyatakan kalau saya kemarin Pak Dirtipidum bilang kalau hari ini akan ada rapat antara pengawasan dengan pihak penyidik dan pengawasan internal soal yang Komnas HAM sudah menyerahkan hasil rekomendasi dan investigasi mereka. Itu gimana ya Pak kelanjutannya hari ini? Apakah ada perkembangan kembali? Yang ditanyakan terkait dengan penelusuran PPATK atau apa ya? Yang Komnas HAM Pak. Oh, Iya, Komnas kan HAM. sudah memberikan rekomendasi dan juga hasil investigasi mereka ke Barreskrim kemarin. Terus kemarin Pak Dirtipidum juga bilang hari ini akan ada rapat antara penyidik dan juga pihak pengawasan internal. Itu seperti apa ya Pak rapatnya? Oke, yang saya sampaikan tadi kemarin itu berarti ya tanggal 2 kita berkoordinasi Polri dengan PPATK atau rapat koordinasi ya terkait untuk menyamakan persepsi ya terkait dengan hasil analisis. Ini masih hasil analisis PPATK terkait dengan 92 rekening anggota FPI yang tersebar di 18 bank di Indonesia. Nanti sejauh mana ini kan tidak ujuk-ujuk, tentunya penyidik akan mendalami dulu hasilnya bagaimana ya. Terkait dengan temuan Komnas HAM ini belum ada kelanjutan kembali nggak Pak? Nah, kita bicaranya fokus ini dulu ya. Jadi penelusuran rekening anggota FPI. Ini kan kaitannya dengan rapat koordinasi antara PPATK dengan pihak Polri ya. Nah, terkait dengan rekomendasi itu tentunya kita akan menindaklanjuti seperti disampaikan sebelumnya bahwa Polri telah membentuk tim khusus ya. Tim khusus sedang berjalan, sedang mengkaji sejauh mana tindakan yang telah dilakukan ya. Mohon bersabar saja. Pak, sedikit Pak terkait yang tadi uang dirham dinar itu Pak, itu kan tadi dari 2014 kan belum ketahuan tuh Pak akumulasi keuntungan dari tersangka ZS itu berapa sih Pak? Terus juga terkait yang tadi hasil kemarin rapat koordinasi sama PPATK itu apa kedepannya? Artinya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diblokir itu dan bagaimana Pak sebenarnya Pak untuk kelanjutannya ada tindak pidana? Ya, baik. Terkait dengan perdagangan atau jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham, penyidik telah melakukan penangkapan. Selanjutnya melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Tentunya nanti akan dikembangkan karena ini jual beli atau perdagangan sudah sejak lama. Tentunya akan diperhitungkan dilihat jual beli yang dilakukan. Tetapi ketika penyidik telah melakukan penangkapan, artinya sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan untuk menetapkan saudara ZS sebagai tersangka. Jadi dia angka jual belinya sekian itu tidak akan mempengaruhi penetapan sebagai tersangka. Ya. Yang PPATK Pak? Yang tanya sama ya, jangan diulang-ulang. Ya tadi ada pemeriksaan kepada itu orang pihak-pihak yang rekeningnya diblokir kan kalau di PPATK kan cuma dianalisis keuangannya Pak. Ya. Tapi tidak dilakukan misalnya wawancara mendalam terkait dengan Oke. Yang terkait dengan PPATK ini kan ada 92. Tentunya proses itu kan masih dianalisa. Pastinya penyidik akan mendalami. Mendalami itu kan nanti akan satu persatu ya. Didalami apa keterlibatan daripada pengiriman rekening tersebut ya. Ini ada kaitannya dengan istri dari seorang anggota teroris tadi ya. Itu salah satunya ya, nanti akan disampaikan. Tapi berarti kan kemarin kan yang diblokir 92 ya Pak. Sejauh itu apakah 92-nya masih diblokir atau semuanya udah ada beberapa yang dibuka Pak? Kalau diblokir itu berarti tidak bisa digunakan. Nah, di saat itu pemblokiran memberikan kesempatan penyidik untuk melakukan pendalaman. Jadi nanti kita akan update perkembangannya ya. Mohon rekan-rekan bersabar menunggu perkembangannya. Karena memeriksa itu tidak bisa secepat itu ya. Tadi ada disinggung soal kaitannya sama WNI Inggris yang soal PPATK. Terkaitan dengan WNI Inggris ini maksudnya gimana ya Pak? Jadi begini, ini masih pendalaman ya. Jadi
peran daripada seorang WNI Inggris ini masih didalami. Jadi saya hanya mengatakan bahwa suaminya yang terlibat. Sementara peran daripada istri, saudara Asep Ahmad Setiawan masih didalami oleh penyidik Densus 88. Ya. Paham ya? Mungkin itu saja rekan-rekan. Satu lagi Pak terakhir. Satu lagi ya. Tadi yang soal Bapak nyinggung Amirat Nusantara itu maksudnya gimana Pak ya? Amir itu pimpinan, ya, pimpinan dari lapak, pimpinan dari pasar muamalah, ya, ketua gitu. Jadi Amir itu bukan nama, Amir itu istilah sebagai pimpinan. Jadi pimpinan dari pasar muamalah dan sekaligus pengelola, sekaligus penanggung jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.